الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semua diberikan kesehatan, murah rezeki, diampuni segala dosanya dan diberikan panjang umur yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu 5 tanda yang memudahkan seseorang sholat tahajud. Sesungguhnya melakukan sholat tahajud dan mengekang dorongan hawa nafsu dan syaitan adalah suatu yang teramat berat dan sulit, kecuali bagi orang yang dimudahkan dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa faktor yang bisa membantu dan memotivasi seseorang untuk melakukan sholat tahajud serta memudahkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Faktor ini terbagi 2 bagian. Yang pertama sarana lahir dan yang kedua sarana batin. Kalau dari faktor lahir, yang pertama menjauhi perbuatan dosa dan maksiat, yaitu tidak melakukan perbuatan dosa di siang hari dan malam hari, karena hal itu bisa membuat hati keras dan menghalangi seseorang dari curahan rahmat. Seorang laki-laki bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri, "Wahai Abu Sa'id, semalaman aku dalam keadaan sehat, lalu aku ingin melakukan sholat malam dan aku telah menyiapkan kebutuhan untuk bersuci, tapi mengapa aku tidak dapat bangun?" Al-Hasan menjawab, "Dosa-dosamu mengikatmu." Dari Sufyan As-Sawri berkata, "Selama 5 bulan aku merugi tidak melakukan sholat tahajud karena dosa yang aku berbuat." Ia ditanya, "Apakah dosa yang engkau lakukan?" Ia menjawab, "Aku melihat seseorang menangis, lalu aku berkata dalam diriku, orang ini riya." Sebagian orang saleh berkata, betapa banyak makanan yang bisa menghalangi orang melakukan sholat tahajud, dan betapa banyak pandangan yang membuat orang rugi tidak membaca sebuah surat. Sesungguhnya seorang hamba kadang memakan suatu makanan atau melakukan suatu perbuatan, lalu ia diharamkan karenanya dari melakukan sholat tahajud selama setahun. Fudail bin Iyad berkata, "Bila kamu tidak mampu melakukan sholat tahajud di malam hari dan puasa di siang hari, maka kamu adalah orang yang merugi." Saudaraku, tinggalkanlah kemaksiatan dan dosa jika engkau mengharapkan berkhulwah atau menyendiri dengan Allah yang maha mengetahui yang maha mengetahui segala yang gaib. Yang kedua, tidak meninggalkan tidur siang, karena itu adalah sunnah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jadikanlah makanan sahur sebagai sarana untuk membantumu melakukan puasa di siang hari, dan tidur pada tengah hari sebagai sarana untuk membantumu melakukan sholat tahajud." Nabi Muhammad SAW mendorong untuk melakukan hal-hal yang dapat membantu, menggiatkan dan menjadikan orang beramal dengan terus-menerus. Sebab sibuk di siang hari hingga tidak tidur pada tengah hari dapat membuat fisik lemah, dan di malam hari tidur menjadi menyenyak. Al-Hasan Al-Basri bila datang ke pasar dan mendengar hiruk pikuk orang-orang di sana, ia berkata,
Aku mengira malam mereka adalah malam yang buruk karena tidur nyenyak dan tidak bertahajud. Mengapa mereka tidak tidur tengah hari? Yang ketiga, tidak memperbanyak makan, sebab orang yang banyak makan akan banyak minum, akan terlelap dalam tidur dan berat untuk melakukan salat tahajud. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada wadah yang paling buruk yang diisi manusia selain perutnya. Cukuplah seorang anak Adam menyantap beberapa suap makanan saja yang dapat mengokohkan tulang punggungnya. Jika memang ia harus mengisi perutnya, maka hendaknya ia memberi sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Diriwayatkan bahwa iblis menampakkan dirinya kepada Yahya bin Zakaria dengan membawa beberapa buah sendok. Yahya bertanya kepadanya, untuk apa sendok-sendok itu? Iblis menjawab, ini adalah syahwat yang aku gunakan untuk menjaba anak keturunan Adam. Yahya bertanya kepadanya, apakah engkau mendapatkan sesuatu dari jebakan atas diriku? Ia menjawab, ya, tadi malam engkau kenyang, lalu aku menjadikanmu berat untuk melakukan salat tahajud. Yahya berkata, aku pasti tidak akan mengenyangkan perutku lagi selamanya. Iblis berkata, aku pasti tidak akan memberi nasihat atau saran kepada siapapun setelah saranku ini kepadamu. Wahab bin Munabbih berkata, tidak ada anak keturunan Adam yang lebih disukai syaitan selain tukang makan dan tukang tidur. Dari Mish'ar bin Qadam berkata, aku temukan rasa lapar dapat disingkirkan dengan roti dan segenggam air sungai Eufrat. Sedikit makanan dapat membantu orang yang salat, dan banyak makan justru membantu orang-orang yang suka mencela. Yang keempat, tidak membebankan fisik di siang hari, misalnya dengan memberikan pekerjaan yang sangat berat dan membebaninya dengan pekerjaan yang membuat fisik dan otot lemah di siang hari. Hal ini akan membuat rasa kantuk di malam hari. Yang kelima, mengamalkan sunnah saat tidur, yaitu dengan berupaya melakukan membaca zikir-zikir yang dianjurkan sebelum tidur, karena itu semakin memperkokoh hubungan hamba dengan Rabb-Nya. Tidur di atas lambung sebelah kanan. Ibnul Qayyim rahimahullah menguraikan rahasia di balik cara tidur seperti ini dengan mengemukakan tidur dengan cara berbaring di atas lambung sebelah kanan memiliki rahasia, yaitu bahwa hati berada di sebelah kiri. Maka bila seseorang tidur di atas lambung kirinya, ia akan tidur sangat nyenyak. Ia akan tidur sangat nyenyak karena dia dalam kondisi tenang dan nyaman, sehingga tidur jadi nyenyak. Sementara bila ia tidur di atas lambung sebelah kanan, tidurnya tidak nyenyak. Tidurnya tidak nyenyak karena hatinya tidak menentu, gelisah ingin mencari tempat menetapnya. Karena itulah para ahli medis menganjurkan tidur dengan posisi di atas lambung sebelah kiri. Karena itulah posisi istirahat yang paling sempurna dan tidur yang paling nyaman. Sedangkan agama menyunnahkan tidur di atas lambung sebelah kanan agar tidurnya tidak nyenyak sehingga tidak meninggalkan salat tahajud. Jadi tidur di atas lambung sebelah kanan bermanfaat bagi hati, dan di atas sebelah kiri bermanfaat bagi tubuh. Wallahu a'lamu bissawab. Kemudian dari faktor batin. Faktor batin ini dijelaskan Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam bukunya Ihya Ulumuddin. Yang pertama, membersihkan hati dari sifat dengki terhadap kaum muslimin, dari perbuatan bid'ah dan dari keinginan duniawi yang berlebihan. Sebab orang yang mencurahkan sepenuh pikirannya untuk urusan duniawi tidak akan mudah melakukan sholat tahajud. Kalaupun ia melakukannya, dalam sholatnya yang dipikirkan hanyalah urusan duniawi, dan yang terbayang dalam pikirannya hanyalah bisikan-bisikan duniawi tersebut.
Yang kedua, rasa takut yang mendominasi hati disertai angan-angan hidup yang pendek. Sebab bila seseorang merenungkan huru hara kehidupan akhirat dan tingkatan terbawah neraka jahanam, maka tidurnya tidak akan nyenyak dan takutnya sangat besar, sebagaimana dikatakan mengingat neraka jahanam menjadikan tidurnya ahli ibadah tidak nyenyak. Al-Quran dengan janji dan ancaman membuat mata tidak dapat tidur di malam hari. Mereka memahami firman Raja yang Maha Agung, Allah, lalu mereka merendah dan tunduk padanya. Yang ketiga, mengetahui keutamaan solat tahajud dengan menyimak ayat-ayat, hadis-hadis dan atsar-atsar, sehingga timbul keinginan dan kerinduan terhadap pahalanya yang sangat besar. Rasa rindu itu kemudian mendorongnya untuk mendapatkan pahala yang lebih dan keinginan mencapai derajat surga. Yang keempat, ini adalah faktor yang paling mulia, yaitu mencintai Allah dan keyakinan yang kuat bahwa dalam solat tahajud ia tidak mengucapkan satu huruf pun, melainkan ia tengah bermunajat kepada Rabb-Nya dan menyaksikannya, disertai dengan kesaksian terhadap apa yang terlintas di hatinya. Bisikan yang ada di dalam hatinya yang datang dari Allah itu pembicaraannya dengannya. Bila ia telah mencintai Allah, pasti ia ingin berduaan bersamanya dan menikmati munajat dengannya, sehingga hal itu mendorongnya untuk berlama-lama dalam solat. Kenikmatan ini tidaklah mustahil dan generasi salaf kita telah merasakannya. Abu Sulaiman berkata, seandainya Allah memperlihatkan kepada orang-orang yang senantiasa melakukan salat tahajud pahala dari amal mereka, tentu kenikmatan yang mereka rasakan lebih besar dari pahala yang mereka dapat. Al-Muqaddir berkata, tidak ada kenikmatan dunia kecuali tiga: solat tahajud, berkumpul bersama saudara seiman, dan solat dengan berjamaah. Ketahuilah bahwa karunia dan kenikmatan inilah yang paling diharapkan, karena solat malam dapat membuat hati bersih dan menyingkirkan segala problem kehidupan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.